Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini di minggu pekan, akhir pekan, hari Sabtu, tanggal 6 Februari. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di akhir pekan ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita sering mendengar kata Allah menyertai kita atau Immanuel. Kita sering menjumpainya di dalam percakapan WhatsApp atau juga baik telepon, bahkan dari kanak-kanak hingga dewasa pun kita sering mendengarnya, bahkan acap kali membicarakannya. Di gereja pun kita jumpai ada persekutuan paduan suara for Immanuel. Rumah sakit pun ada yang bernama Rumah Sakit Immanuel. Bahkan toko buku pun ada yang menamainya dengan toko buku Immanuel. Artinya, kata Allah menyertai kita sudah menjadi sahabat bagi telinga kita, dan sebagai warga gereja tentulah kita sudah mengimaninya. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara, penyertaan Allah sangatlah berbeda dengan penyertaan manusia yang terbatas. Kalau Tuhan menyertai terus-menerus dan berkualitas, bukan hanya sekedar berjalan bersama manusia, tetapi Allah kita memberikan kelegaan dan penolong yang setia. Berbeda dengan kebersamaan dalam persahabatan manusia. Manusia dibatasi oleh usia. Penyertaan manusia kepada sesamanya seringkali juga terbatas karena waktu dan juga kualitasnya. Bisa saja kelihatan bersama-sama, kelihatan tetap menyertai, padahal di dalam hati sudah tidak ada lagi kebersamaan. Atau ada orang yang mau kebersamaan, kalau sejauh itu menguntungkan bagi kepentingannya. Kalau sudah tidak menguntungkan, maka kebersamaannya pun cepat atau lambat akan hilang. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara, tidak demikian dengan penyertaan Tuhan kita. Kata Immanuel mengandung janji bahwa Allah selama-lamanya menyertai kita. Penyertaan itu pula lah yang Allah buktikan ketika memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan di usia mudanya. Panggilan Yeremia pun tidak tanggung-tanggung. Yeremia harus mencabut, merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, dan bukan hanya bernubuat soal kehancuran. Yeremia juga berperan untuk membangun dan menanam kembali. Tentulah pekerjaan ini tidaklah mudah, memimpin umat yang tegar tengkuk untuk mengenal Tuhan. Pastilah akan ada perlawanan, ketidaksukaan, bahkan nyawanya pun terancam. Untunglah Tuhan kita bukan hanya menyuruh memerintah tanpa membekali. Tuhan berkata bahwa mereka, umat Tuhan, akan memerangi Yeremia, tetapi janji Tuhan kepada Yeremia bahwa mereka tidak akan mengalahkan Yeremia. Bukan karena kuat dan kuasa Yeremia, melainkan karena Tuhan yang menyertai dan melepaskan Yeremia dari ancaman maut sekalipun. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kita tanpa terkecuali. Siapapun kita yang mendengar renungan ini pagi hari ini, kita memiliki panggilan yang unik
dan khusus, berbeda dari yang lain. Panggilan kita pastilah panggilan yang tidak mudah, panggilan yang berurai dengan air mata, panggilan yang menguras tenaga, bahkan panggilan yang telah mengabaikan kepentingan kita. Ada banyak perlawanan yang kita hadapi. Tidak semua orang akan menyukai, tidak semua akan setuju dengan kebijakan kita. Tetapi Tuhan mengatakan, sekalipun orang-orang akan memerangi kita, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab apa? Tuhan yang menyertai. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, teruskan panggilanmu. Mungkin sebagai opung di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, atau sebagai pekerja di tengah-tengah pekerjaan kita. Tuntaskan tugas panggilan kita, sebab Allah Sang Pemberi kehidupan itu terus akan menyertai kita hingga akhir zaman. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami Tuhan untuk menghidupi penyertaan Tuhan yang kami tidak boleh lihat, tetapi kami boleh rasakan Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga sampai hari ini kami boleh berdiri teguh melanjutkan panggilan hidup kami. Ajar kami ya Tuhan semakin kuat untuk menuntaskan panggilan hidup kami yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berakhir pekan bagi kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom.